PT. PT apa teh? Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast Kacarengat. Untuk kali ini kita kedatangan bintang tamu handal kita di bagian badan-badan usaha, perusahaan-perusahaan spesialis ya, perusahaan ya. Fokusnya ke perusahaan. Perusahaan. Ya, jadi untuk podcast kali ini narasumber kita langsung dari RO Handal Kacarengat, Bang Al. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, Bang. Terima kasih Mbak Tia sudah diundang di acara podcast ya Podcast sore ini ya. kita. Podcast sore ini saya sebenarnya gugup juga nih diwawancarai Mbak Tias. Alah. Kayak seleksi wawancara kerja aja ya. Oke, memperkenalkan diri ya Mbak Tias ya. Nama saya Al. Saya RO BPJS Kesehatan Cabang Rengat. Tugas utama saya melakukan pelaksanaan kegiatan sosialisasi program jaminan kesehatan nasional Mbak Tias. Nah, secara langsung khususnya untuk badan usaha ya dan badan hukum lainnya, dan rekrutmen peserta PPU yang khusus badan usaha, serta tugas saya membantu langsung nih Mbak Tias perusahaan-perusahaan itu untuk mendaftarkan perusahaannya ke program jaminan kesehatan gitu. Berarti khusus fokusnya itu ke pekerja-pekerja. Nah, pekerja penerima upah khusus badan usaha namanya. Benar, oke. Mungkin untuk kita mau nanya-nanya juga yang termasuk dalam kategori badan usaha itu yang seperti apa? Kategori badan usaha ya Mbak Tias ya. Mungkin saya jelaskan badan usahanya dulu. Badan usaha itu apa? Nah, badan usaha itu adalah sebuah bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap atau secara terus-menerus, yang didirikan atau yang bekerja atau yang melakukan aktivitasnya di wilayah Kesatuan Republik Indonesia lah ya, Kesatuan negara kita. Nah, secara garis besar Mbak Tias kita bawahi dulu, ini badan usaha yang mengambil dan memperoleh keuntungan atau laba tadi. Nah, tentunya itu kan garis bawahnya. Ada profit lah. Nah, ada profitnya dia kan, mengambil keuntungan, dan di dalamnya ada juga badan hukum lainnya. Nah, begitu Mbak Tias. Kalau untuk kategorinya ya. Kalau kategori tadi badan usahanya ya, sorry. Nah, ini kategorinya mungkin Mbak Tias sendiri udah tahu nih. Pasti Mbak Tias mungkin ada PT di rumah. Di rumah. Bukan usaha sendiri ya. Jadi memang mungkin teman-teman banyak usaha juga nih di luar kan. Pokoknya mau orang BPJS, mau orang swasta, ya wajib mendaftarkan pekerjanya ke jaminan kesehatan. Nah, kategori badan usaha tadi saya jelaskan sedikit Mbak Tias ya. Ada badan usaha milik negara yang pengelola atau pemilik modalnya itu dari negara atau pemerintah langsung. Terus ada juga badan usaha milik daerah. Nah, badan usaha milik daerah ini pemilik modalnya langsung dari pemerintah daerah setempat gitu. Mungkin Mbak Tias pernah dengar PDAM, Perumda. Perumda itu dikelola sama pemerintah daerah kita Mbak Tias. Masuk BUMD berarti. BUMD, singkatan BUMD. Terus ada juga badan usaha milik swasta campuran. Nah, itu pemilik modalnya itu dari pemerintah dengan swasta. Gitu. Nah, yang kita bahas sekarang ini untuk wilayah kerja kita mungkin badan usaha milik swasta aja gitu kan. Kebanyakan kan wilayah kerja kita kan banyak badan usaha milik swasta Mbak Tias. Kita wilayah kerja kita ada 3 kabupaten. Ada Kuantan Sengingi, ada Indragiri Hulu, dan ada Indragiri Hilir. Nah, itu tersebar PT-PT yang memang skalanya cukup besar gitu. Sawit. Nah, kalau di wilayah ini kan Mbak Tias mungkin kenal PT Inekda. Nah, salah satunya PT Inekda itu PT Sawit. Nah, itu tergolong pemberi kerja yang memang sudah mendaftarkan ke program jaminan kesehatan. Nah, terlepas dari itu Mbak Tias, mungkin sekaligus menghimbau teman-teman badan usaha ya, pemilik badan usaha lainnya itu mohon didaftarkan pekerjanya gitu Mbak Tias, karena ada haknya si pekerja tadi di sana. Nah, karena apa juga dasarnya itu Mbak Tias sudah ada regulasinya di Perpres 82 tahun 2018 loh Mbak Tias. Perpresnya langsung pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya
ke program jaminan kesehatan nasional itu tadi, gitu Mbak Tias. Benar-benar. Berarti kalau kita misalnya nih udah tahu nih kita kan sudah bekerja pemilik usaha lah Ya, misalnya benar. gitu kan, pasti ada syarat dong untuk ngedaftarin ke BPJS Ya, itu apa nah, aja mungkin gitu. sebelum dari syarat Mbak Tias kita intermezzo sedikit ya. Boleh. Nah, terlepas dari badan usaha tadi, tentunya adanya namanya pemberi kerja. Nah, adanya pekerja dan ada rutinitas gaji Ya, atau upah yang diperoleh tadi Ya, benar, untuk benar, menjalankan benar. aktivitasnya tadi kan. Benar. Nah, kalau nggak ada pemberi kerja, nggak ada pekerja, tentunya nggak jalan kegiatan usahanya kan, Ya, pastinya betul, kan. Nah, pastinya. pastinya gitu kan. Nah, jadi untuk pemberi kerja ya, untuk patuhannya ya segera didaftarkan pekerjanya tadi. Karena apa? Ya karena itu haknya si pekerja gitu kan. Karena agar apa? Agar pekerja tadi merasa aman, nyaman dalam bekerja, menjalankan aktivitasnya, dia merasa terlindungi dari apa? Kalau Mbak Dias tahu, ya resiko sakit tadi gitu kan. Benar-benar. Tentunya resiko sakit yang paling utamanya itu ya berbiaya mahal. Ya. Iya, Benar kan? Jaminan Karena kalau sosial. di pekerja ya diuntungkan, ringan iurannya. Oh iya. Maka itu pemerintah kita itu melihat bahwasanya segmen untuk pekerja ini apa ya, untuk dibantu lah gitu kan, dibantu sesuai dengan kondisi pekerjaan yang ada gitu. Benar juga ya, berarti Ya. emang hukumnya kayak wajib lah gitu ya. Nah, kalau wajib untuk kita terdaftar punya, untuk kepatuhan pemberi kerjanya, pekerjanya pun juga merasa aman dan nyaman, terlindungi tadi kan gitu. benar juga. Kalau itu berarti adalah balik lagi kayak syaratnya untuk apa, misalnya mereka Nah, nih mau daftarin Syarat gitu, ya, kalau syarat sebenarnya gampang sekali Mbak Dias. Kalau syarat pendaftaran, syarat pendaftaran badan usaha memang dulu kita menyediakan online ya, untuk websitenya, tapi memang kita sekarang untuk di wilayah cabang Rengat memang kita ada RO-nya. Jadi kalau misalnya memang pemberi kerja itu atau pihak badan usaha itu datang ke kantor, tentunya pasti langsung ketemunya RO-nya. Oh, berarti nyarinya langsung RO-nya, BPJS-nya. BPJS-nya gitu kan. Nah, itu memang khusus petugasnya untuk membantu PIC atau pimpinan badan usaha untuk mendaftarkan perusahaannya ke BPJS Kesehatan gitu. Tapi kita menyediakan juga nih kanal via online-nya. Untuk data-datanya itu bisa dikirim via email. Nah, apa saja yang disiapkan tuh syarat-syaratnya itu, yang pertama nanti dari petugas setelah dikontak ya, itu ada namanya pengisian form registrasi BPJS Kesehatannya. Nah, form registrasi itu memuatlah di sana legalitas izin usahanya apa aja nih. Oh iya benar. Ya kan, nama badan usahanya, alamatnya, terus kode posnya di mana, terus kontak person pimpinannya gitu. Nah, kalau legalitasnya yang diwajibkan itu ya pastinya namanya badan usaha, adanya NIB. Nah, NIB, terus adanya KTP pemilik usahanya, terus NPWP-nya perlu juga Mbak Tias. Nah, karena nanti kita inputkan di aplikasi di sistem BPJS Kesehatannya begitu. Nah, paling utama itu juga ya data pekerjanya. Oh iya benar. Data pekerjanya Nggak jangan mungkin lupa. ada usaha kalau ada Data pekerjanya, data pekerjanya ya harus benar, disiapkan benar. juga ya, memuat nama pekerjanya, nik pekerjanya, gaji pekerjanya juga gitu. Oh iya benar juga ya. Nggak mungkin lah dia buka usaha tapi nggak ada Nggak ada pekerja, itu dia Mbak Tias. Masuk. Nah gitu, kalau misalnya kita kan tadi kan seperti yang Bang Al bilang tadi nih, katanya iurannya tuh meringankan untuk pekerjanya. Berarti kita pengen tahu juga nih, besar iurannya itu berapa sih? Apakah sama dengan yang kalau kita mandiri kita udah Ya, tahu nih kita tahu. iurannya berapa. Tapi kalau untuk yang usaha sebagai pekerja lah berarti Ya. kita kan, itu besar iuran yang dipotong itu berapa Ya, sih? kalau untuk besar iuran ya, untuk potongan iuran segmen pekerja penerima upah badan usaha, berdasarkan Perpres 82 tahun 2018 itu, gaji yang dilaporkan itu gaji pokok plus tunjangan tetap. Nah, pastinya bukan PNS saja nih yang ada tunjangan tetap Mbak Tias. Perusahaan pun ada juga nih tunjangan, ya contohnya tunjangan jabatan. Nah, itu kan bersifat tetap tuh. Nah, itu dimasukkan di apa istilahnya tuh, diakumulasikan ya gajinya itu ya. Nah, pokoknya diakumulasikan totalnya berapa, jumlah totalnya itu mempengaruhi hak kelas rawatnya tadi. Nah, kalau potongannya itu berdasarkan gajinya itu kan kita di Perpres itu minimal UMK tuh Mbak Tias. Oh, Nah, UMK. misalkan kabupaten daerah kota UMK. Nah, maksimal potongan juga ada maksimalnya juga kita, ada 12 juta dia Mbak Tias. Fair loh, fair ya, Ah, fair. fair dia, maksimalnya ada. Nah, potongannya itu 5%. Nah, 5% gaji yang dilaporkan tadi. Komplit tadi dengan tunjangan tetapnya tadi kan. Nah, Oh, apa iya, aja tunjangan oke. tetapnya tadi di perusahaan itu. Nanti mungkin dicek kembali sama petugasnya apa aja kan gitu. Nah, terus gaji
gaji yang dilaporkan tadi, porsinya tadi potongan iuran 5% Mbak Tias ya, dari dilaporkan tadi. Tapi komposisi 5% itu 4% pemberi kerja, 1% potongan gaji si pekerjanya. Oh, berarti pekerja itu cukup dipotong 1% aja. 1% aja. Ya. Jadi 4% pemberi kerja, 1% potongan gaji si pekerjanya. Kalau kita simulasikan Mbak Tias ya, misalnya UMK di Inhu sekarang 3 juta. Nah, 3 juta. 3 juta itu 5%-nya berarti 150.000 150 ribu atau 50 juta? 150.000 Mana tahu 150 juta. Jadi 150 ribu. Nah, itu total iuran 5%-nya ya? Iya, benar. Nah, 4%-nya itu berarti sekitar 120 ribuan. Nah, berarti 1%-nya sekitar 30 ribuan pekerjaan yang dipotong. Nah, kalau kita bandingkan Mbak Tias di segmen mandiri, itu kelas 2, karena di badan usaha ini kan paling rendah dia kelas 2 tuh. Nah, kalau di mandiri kelas 2 100 ribu, ada 5 jiwa aja, udah 500 ribu loh iurannya. Iya, benar. Nah, tapi kalau di badan usaha, kalau 30 ribu tadi dibagi 5. Oh, berarti Kan, yang kan di cover kan cuma 5. Oh, berarti yang 1% ini udah masuk 5 anggota keluarga? Benar, 5 anggota keluarga. Nah, kalau misalnya, ini mungkin langsung saya sampaikan ya, yang di cover itu ada 5 anggota keluarga langsung inti ya. Nah, itu di regulasi itu baik suaminya yang bekerja, berarti dia bisa cover istrinya sampai 3 maksimal anak. Oh, 3 anak. 3 orang. Oh, 3 anaknya berarti 3 anak, ya 3 anak. 3 anak cuman di cover itu. Nah, kalau misalnya istri yang kerja gimana? Nah, berarti suaminya yang di cover. Oh, berarti dia simpulannya istri ataupun suami itu bisa ditanggung berserta dan 3 orang anak. Benar sekali, gitu ya, beserta 3 orang anak tadi. Tapi maksimal anak juga umurnya sampai umur 21 Mbak Tia. Oh, berarti ada ketentuan ya, ketentuannya ya. juga di Perpres itu. Kalau misalnya dia kuliah, nanti lampirkan surat aktif kuliahnya. Maksimal pun kita cover sampai umur 25 tahun. Oh, berarti aktif kuliah. Berarti anak ini misalnya usianya udah sampai 21 tahun. Tapi ketika itu dia masih aktif kuliah, itu masih berkuliah ya, gitu kuliah kan. lagi. Jadi dia tinggal lampirkan surat aktif kuliah Benar aja. sekali. Masih bisa ditanggung orang Bisa tuanya. di cover masih. Bisa Itu kita aktifasi kembali cuma lah ya. sekali aja ngajarin atau gimana? Yang untuk anak kuliahnya ini? Kok dia 1 tahun sekali? Oh, setahun Ya, sekali. 1 sekali untuk gitu. perpanjangnya. Itu Berarti bisa. setiap tahun selagi anak itu masih aktif kuliah, lampirkan surat aktif kuliahnya lagi pembaruannya. aktif kembali langsung. Aktif kembali Itu langsung. juga atau harus menunggu? Pada saat itu kalau misalnya pada hari ini nih, misalnya pesertanya datang, Pak, mohon maaf nih Pak, misalnya melalui kantor atau biasanya kan kalau badan usaha udah diringankan tuh ada RO-nya. Jadi RO-nya tuh pendampingnya. Nah, pendampingnya lah tiap hari komunikasi kan. Iya. Jadi kalau apa-apa ada kendala ya RO-nya hubungi. Oh, gitu. Ini Berarti Pak, ke anak saya ini RO-nya biasanya kan seperti ini Mbak Tias. Tiap hari itu ada masuk tuh. Pak, izin Pak Al, ini ada anak saya nih, udah nonaktif nih, apanya BPJS-nya udah mau berobat, gimana nih Pak? Oh ya Pak, lampirkan surat aktif kuliahnya. Kalau ada surat aktif kuliahnya pada hari ini, hari itu juga ya, hari ini juga kita aktivasi langsung Mbak Tias, gitu. Nah, itu mekanisme kalau misalnya anaknya ada 4 atau 5 gitu gimana? Nah, gitu? Perpres 82 lagi nih Mbak Tias. Oh, di Perpres Diatur juga. Kalau kita baca ada semua tuh Mbak Tias di Perpres itu. Nah, jadi kalau anaknya berlebih ya. Bener kan? Kadang-kadang kan ada kita anaknya banyak. istrinya 2 juga ada. Itu gawat tuh Mbak Tias. Kalau istri 2 itu saya agak ragu juga. Karena saya belum beristri soalnya. Ya guys, yang jomblo. Karena soalnya saya belum beristri juga. Aduh. Jadi apa juga saya nih, apa namanya? Promosi pula. Yang apa-apa sekalian lah. Iya. Nggak tahu ada sobat JKN yang mau. Sobat JKN ya. Atau kader JKN boleh lah. Kader JKN, sobat JKN. Nah, jadi kalau untuk yang anak ke berapa ya Mbak Des ya? Saya keempat lah Ya, gitu. udah diatur juga anggota keluarga lainnya. Tapi ini kan memang di Perpres 82 itu mengatur kalau anak keempat dan seterusnya itu bisa. Anak tiri yang perkawinan yang sah itu bisa juga. Oh, bisa. Nah, anak angkat yang sah bisa juga Mbak Tias. Oh, selagi dia masuk di kakak. Kakak, bener. Itu bisa. Terus
ibu, ayah, masuk boleh juga Mbak Tias. Oh, berarti Ibu, ayah, orang tua kita, kandung. kita bekerja berarti Nah, ya? benar, bisa ditambahkan ke pekerjanya. Tuh, berarti Mertua juga, udah punya mertua belum? ya mohon maaf. Udah punya mertua belum? Nah, ini dia nih jadi masalahnya. Oh, jadi kita ya ampun. Iya. Susah. Nah, Iya. jadi itulah serinci mungkin lah Perpres itu dibuat kan, jadi memang sudah diatur sedemikian mungkin anak keempat pun masih bisa di cover. Oh, masih bisa Nah, di bawah tanggungan si pekerjanya tadi gitu. Tapi Hah? mungkin ada tambahan sedikit syarat ya gitu kan. Oh, gitu. Nah, nanti melampirkan ada form ya, form dari kita itu surat 1% gitu namanya. Tapi Mbak Tias, di wilayah kerja kita itu tergantung perusahaannya ya, karena gitu. perusahaan ada yang enggak apa ya bahasanya tuh nggak akomodir lah terkait untuk 1% itu. Tapi banyak juga perusahaan yang akomodir karena ada beberapa perusahaan yang ribet katanya, ribet motong, nah hitung-hitung gaji, Hitung nah gajinya. hitung-hitung gaji itu memang ribet kan, nah, Oh, berarti pusing itu kepala. kalau misalnya emang perusahaannya akomodir berarti tinggal Bisa nambah 1% lagi Nambah potongan 1% lampirkan gaji ya, dari pesertanya hitungannya ya Oke. 1% per jiwa juga. Oh, Nah, gitu. dari pekerja tadi ya, bukan ke Dari- pemberi kerjanya lagi. Oh, Tapi ke oke, pekerjanya oke, 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 ditambahkan berarti iurannya. ke pekerja ditambahkan. Ya, persen karena atas lagi. kemauan si pekerja tadi Oh iya menambahkan benar. ketambahan tadi kan Iya, gitu. benar. Terus kalau untuk hak kelas rawatnya gimana penentuannya? Tadi kan Ya. kelas 3 gajinya 3 gajinya UMK karena UMK kita 3 juta gitu Ya. kan. Berarti kelasnya di kelas 2. Berarti nggak bisa kelas 1 atau gimana? Ya, gini. Kalau untuk kelas rawat, ranknya ya Mbak Tias, ya, rank di kita itu memang dasar kita kan minimal UMK. Kalau gajinya di bawah UMK, karena memang masih banyak kita temukan gaji di bawah UMK. Nah, tapi dasar minimal kita ya UMK. Oke. Nah, jadi dari UMK itu pelaporannya gaji tadi ke 4 juta nominalnya itu tersistem kelas 2 Mbak Tias. Kita nggak ada kelas 3 Oh, badan oke. usaha. Udah tersistem dia kelas 2 Oh, iya, langsung. iya, iya. Nah, tapi kalau pelaporannya gajinya 4 juta ke atas, 4 juta 100, 4 juta 200 gitu kan. Ya, ini kan berdasarkan pelaporan gaji tadi kan, nggak bisa dibuat-buat ya. Karena itu mempengaruhi hak si pekerja tadi. Oke. Nah, karena kasihan kan pekerja yang seharusnya udah gaji pokoknya plus tunjangan tetapnya tadi totalnya itu ya sekitar 6 juta misalnya kan, dari pemberi kerja yang ngelapor UMK, Oh iya benar. kasihan dong pekerjanya iya. seharusnya sudah dapat kelas 1 kan. Kelas 1 Nah, ya. Malah jadi kelas 2. ini kelas 2. Nah, maka itu kita himbau nih ke pemberi kerja wilayah kerja kita nih Watias, melaporkan gaji ya sesuai dengan gaji real yang ada Gaji gitu kan. real yang Nah, ada Bapak Ibu nah, plus itu. gaji pokok plus tunjangan. tunjangan tetapnya ya. Tapi kalau tunjangannya nggak tetap, kita pun fair juga Watias. Oh, Nggak masuk kan. Nah, tapi kalau Kayak- tunjangannya kayak tetap, lembur gitu kan. ya kalau tunjangannya tetap kayak contohnya jabatan kan, nah itu wajib tuh di apa ya ditotalkan ya, total keseluruhan gajinya. Oh, berarti dapat simpulin kalau misalnya dia gajinya gajinya 4 juta 4 juta sampai UMK lah berarti Yeah. ya kan. Itu berarti dia di hak kelas Yeah. rawat 2, tapi kalau misalnya dia di 4 juta ke atas, Benar berarti dia hak sekali. kelas rawatnya itu di kelas 1. Benar sekali, Mbak Batasnya Dias. sampai 12 juta. 12 juta, Ah, ya benar. maksimal 12 juta. Berarti totalnya Walaupun 12 gajinya 40 juta atau mungkin ada nih direkturnya di roadnya kan 40 juta, 50 juta, tetap maksimal yang kita ambil sesuai Perpres itu 12 juta. Berarti persenannya dikali 12 juta itu berarti. Ya, 12 juta kali 5% tadi kan. gitu. Nah, potongan tadi kan 5%. Oh, ya benar-benar. Begitu Mbak Tias. Oke, berarti kalau untuk pelaporan peserta nih, berarti dia langsung ke Pangkal aja tuh gimana? Misalnya Kalau ada yang meninggal, misalnya ada yang apa ya, misalnya apalah, misalnya udah keluar dari Ya. kakak, udah nikah anaknya. Ya, gitu. mekanisme pelaporan ya untuk pendaftaran karena BPJS Kesehatan nih kalau menurut saya udah apa ya mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Karena apa? Udah ada aplikasi namanya Mbak Tias. Oh, udah ada Aplikasinya namanya Edabu. Nah, Edabu itu singkatan dari, tahu nggak Mbak Tias apa? Nggak tahu. Edabu itu singkatan dari Elektronik Data Badan Usaha. Oh gitu. Nah, jadi oke. BPJS Kesehatan mengembangkan sistem ini tujuannya untuk badan usaha ini ya pemiliknya atau PIC-nya yang bekerja di sana dapat mampu mengelola gitu kan. Agak terpleset lidah saya jadi. Mengelola data pekerjanya secara mandiri gitu. Jadi Oh. nggak perlu
ribet-ribet datang ke kantor gitu lah. Nggak perlu ribet-ribet langsung telepon RO-nya, kecuali ada kendala, benar-benar ada kendala gitu kan. Jadi udah mudah Mbak Tias. Edabu ada di Edabu itu bisa proses data penambahan pekerjanya, terus bisa proses tambah anggota keluarganya tadi kata Mbak Tias. Nah, terus bisa tarik tagihannya. Tagihan badan usaha ada di sana Mbak Tias semuanya. Kartu pun ada juga di sana. Oh, bisa di Kartu pekerja ada di sana Mbak Tias. Ada di sana. Terus untuk kata Mbak Tias, karyawan yang keluar masuk nih tadi kan, nah ada kalau dia masuk dia Edabu bisa, keluar pun dia Edabu bisa juga. Jangan, nggak tahu dia udah nggak kerja situ, atau misalnya ada waktu ada yang meninggal atau benar, dia Edabu pun bisa juga Mbak Tias. Nah, maka itu diakomodir semua di Edabu sekarang. gitu. Nah, di Edabu yang memang dalam artian untuk Edabu sendiri masih tahap pengembangan ya, jadi memang ada beberapa kendala lah. Tapi ya untuk itu ya menghimbau juga ya dari badan usaha untuk kalau misalnya ada kendala ya tetap lapor ke kita dulu gitu. Mana tahu ada kendala. Berarti tetap dikawal lah sama. Nah, kalau misalnya ada kendala nih, nah kan pastinya ada kendala. Mana tahu akhir bulan, human error lah, atau aplikasi error lah, atau terlupa lah PIC-nya kan. Kan human error tuh ada juga. Ya, pasti. Nah, pastinya. Kita pun kadang bisa belajar juga kan. Kayak podcast nih kadang mau mikir apa lagi nih kata-kata nih kan gitu. Iya ini. Iya sesak juga kita kan, apalagi Mbak Tias semangat kali menanya saya. Karena kita tuh pingin tahu kan, kalau saya tuh kalau misalnya saya menjelaskan itu aja kan, jarang banget bahas tentang badan usaha. Benar sekali. Gitu. Jadi, kan jadi informasi. Kalau misalnya gagal pun Mbak Tias aman. Karena badan usaha ini itulah saya bilang diuntungkan kali. Karena diuntungkannya kenapa? Si pemberi kerja, pemilik usaha nggak perlu khawatir karena ada RO-nya. RO-nya itu ya saya lah contohnya kan petugasnya. Nanti kalau ada apa-apa pastinya ngubungin saya gitu kan, gitu. Pak Al ini kenapa nih gitu kan. Edabu saya nggak aktif, Edabu saya kok nggak bisa ditarik tagihannya gitu. Nah, kadang kan awal bulan lah Mbak Tias, orang kan butuh tagihan tuh mau bayar iuran tuh. Nah kan jadi kadang tuh kendala-kendala yang kita alami tiap bulannya lah. Jadi memang ya kita bantu lah gitu kan. Karena ya tentunya badan usaha itu ya sahabat JKN tadi gitu kan. Sahabat JKN yang memang tiap hari saya hubungi, komunikasi lah ya istilahnya. Ya. Berarti badan usaha ini PIC Edabunya udah ada di masing-masing perusahaan. Benar, ada masing-masing perusahaan. Karena kita kan 3 kabupaten Mbak Tias, wilayah kerja kita. Ya ada Inhu, ada Kuansing, ada Inhil kan. Nah, jadi ada per masing-masing RO-nya yang handle perusahaan. Kita kan perusahaan kita ya hampir 1000 juga ya, yang aktif ya. Nah, jadi kalau sendiri yang handle memang agak juga, kewalahan juga kan, karena banyak juga kan ya total pekerjanya. Itu sih mungkin untuk episode kali ini cuma situ dulu kali ya. Tapi aku ada istilah loh Mbak Tias. Nih saya nyediakan sedikit karena kan ada sekarang viral lagu yang siapa tuh penyanyinya itu APT itu. Rosai Blackpink. Nah itu dia Tias APT ya. Nah APT itu tadi saya malam pada saat saya tidur. Pada saat saya tidur saya bermimpi kan. Ini apalah besok podcastnya saya bilang kan. Saya buat APT tadi itu. Apa tuh? APT itu ini menghimbau sih ke pemberi kerja yang ada di wilayah kerja kita ya, Bapak Ibu sekalian, pimpinan badan usaha, owner, terus yang pimpinan ya, yang sekaligus pemilik juga menghimbau tentunya segera daftarkanlah pekerjanya yang memang belum terdaftar. Terus badan usahanya yang memang benar-benar belum terdaftar dia segera daftarkan. Karena apa? Ya tadi saya sampaikan tadi APT tadi. 1 A-nya. A-nya tuh aman. Nah, aman bagi apa? Bagi si pekerja ya. Nah, aman tentunya ada aman dan rasa nyaman tadi. Asik. Nah, kalau udah nyaman kan enak kan sama-sama pemberi kerja sama pekerja ada simbiosis mutualisme. Menguntungkan tadi buat dia simbiosis mutualisme. Si pemberi kerja jalan usahanya, pekerja pun aman dari resiko sakit tadi. Pekerja dan keluarga malah gitu ya. P-nya apa namanya? P-nya itu patuh. Kalau
pemberi kerja patuh, tergolong patuh, tentunya dia melaksanakan kegiatan lainnya yang nggak ada hambatan. Kayak jalan tol kan, Oh iya benar. lurus saja ya, nggak ada hambatan lagi gitu, nggak ada kendala lah ya. Ya istilahnya itu lancar jaya Oh iya gitu. benar. Tadi apa? A, B, T. T lagi T terakhir. tadi apa ya? Tentram. Tentram. Nah, tentram dalam Boleh, artian apa? Ya, namanya pemberi kerja sama pekerja tentunya ada hubungan berarti ya. Kalau misalnya hubungannya ya nggak harmonis, nah tentunya dalam kegiatan Dan menjalankan usahanya itu kan sekolah. nggak tentram Oh iya Mas. Nah, benar. jadi kalau misalnya tentram, ya hati pun tenang. Oh iya benar. Itu dia. Iya lah. APT. Benar-benar. Oke, keren banget ya Allah. Terima kasih Iya. ya. Aduh, Thank you, Mbak Bang Tias. Al atas waktunya dan informasinya. Siap. Nah, untuk sobat JKN, mungkin ada lagi yang ingin dikulik-kulik dari Pak Al. Boleh banget. Atau kita mau tanya-tanya tentang hal lain seputar JKN juga boleh banget. Boleh. Teman-teman komen untuk tema-tema selanjutnya itu Boleh. boleh banget. Karena kita ini program JKN ini sangat banyak manfaatnya ya. Banyak untuk manfaatnya. untuk masyarakat Indonesia Masyarakat. khususnya ya. Terutama untuk pekerja tadi. Untuk bekerja terutama pekerja ya. tadi. Benar. Mungkin cukup sekian dulu untuk tema kali ini. Sampai ditunggu untuk tema selanjutnya. Boleh tanya-tanya juga tentang program JKN. APT. APT. Dadah ya. Masa banget.